Tes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati pembawa acara Bang Nurlakong, yang juga salah satu pendiri PPMI, juga para aktivis yang hadir hari ini, ada Bang Jali Putung, ada Mbak Narti, ada Mama Melita, juga Bang Bintang tadi, memperkaya diskusi kita hari ini. Perlu sedikit saya sampaikan bahwa hari ini khususnya Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia PPMI tetap mengambil opsi perlawanan turun ke jalan. Kami tidak mengambil opsi ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Kenapa kita ambil itu? Yang pertama, bahwa kami dari awal tagline PPMI adalah membatalkan Undang-Undang Omnibus Law tanpa reserva, ya kan? Kemudian yang kedua, mosi tidak percaya, ya kan? Nah, kalau pemerintah Jokowi tidak mampu membatalkan Undang-Undang Omnibus Law ini melalui Perpu, atau bahkan dia menantang tidak ingin mengeluarkan Perpu dalam membatalkan Undang-Undang Omnibus Law ini, ya saran kami lebih baik Anda mundur. Kenapa? Undang-Undang Omnibus Law ini jelas-jelas merugikan kepentingan 290 juta rakyat Indonesia, ya kan? Ini adalah Undang-Undang Omnibus Law ini titipan daripada oligarki dan para kaum pemodal yang memang ingin tetap mencengkram, menjaga eksistensinya, merampok semua sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia secara konstitusional. Nah, sehingga hari ini kalau kita menyatakan bahwa dengar pemerintah, pejabat yang menyatakan, ingat Indonesia ini negara hukum, Indonesia ini negara hukum, ya kan, rakyat harus taat hukum. Tetapi hari ini yang kita saksikan adalah praktek-praktek, tontonan-tontonan yang jelas-jelas melanggar hukum itu sendiri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Bagaimana mungkin PPMI mau mengambil opsi ke Mahkamah Konstitusi? Kalau kami sudah menyatakan mosi tidak percaya, berarti kami sudah tidak percaya lagi dengan tres politika, eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Kalau PPMI mengambil langkah ke Mahkamah Konstitusi, itu sama saja saya menjilat udara saya sendiri. Berarti saya masih percaya yudikatif. Jadi untuk apa saya bilang mosi tidak percaya? Saya berdusta lagi kepada minimal kepada rakyat PPMI yang saya pimpin. Ini yang saya jaga. Terlepas teman-teman lain atau serikat lain yang mengambil opsi itu, atau elemen-elemen lain yang mengambil opsi menggugat inisiatif ke Mahkamah Konstitusi, kita hormati sebagai bentuk sebuah perbedaan pendapat. Namun minimal untuk kami tetap bisa menjaga persatuan gerakan kita, semua elemen bangsa, bahwa tetap satu visi, yaitu menolak Undang-Undang Omnibus Law. Nah, kemudian yang kedua, Omnibus Law ini tidak hanya tadi yang saya luruskan tadi sedikit dari pernyataan Mbak Nati, memang bukan hanya kepentingan buruh. Justru hari ini di framing Undang-Undang Omnibus Law ini sehari ini ditutupi dengan berbagai macam isu-isu yang beredar hari ini. Kenapa? Satu, hanya Undang-Undang Omnibus Law yang mampu menyatukan gerakan seluruh rakyat Indonesia. Ini yang tidak disadari oleh banyak teman-teman gerakan. Kenapa? Undang-Undang Omnibus Law itu ada di situ, ada kepentingan kaum buruh, ada kepentingan mahasiswa, ada kepentingan petani, ada kepentingan nelayan, ada kepentingan UMKM, ada kepentingan masyarakat adat, ada kepentingan pemerintah daerah dan sebagainya. Di situ semua. Jadi Undang-Undang Omnibus Law ini harusnya secara sadar seluruh elemen gerakan itu fokus saja kepada satu tuntutan, yaitu batalkan Undang-Undang Omnibus Law. Adapun nanti hasilnya melemahkan rejim akhirnya Jokowi secara toleran dengan konsep tahu diri menyatakan mundur, itu berkahnya dari gerakan ini. Jadi kita konsisten saja, batalkan Omnibus Law, enyahkan isu-isu yang lain.
Karena ini intinya, ini yang mampu menyatukan satu gerakan. Allah sudah berikan ini petunjuk kepada kita. Ya kan? Kadang-kadang kita sendiri hanya karena bahkan proksi-proksi tadi itu sengaja dibenturkan kita. Hari ini berbagai macam, bahkan urusan baliho saja menutupi framing isu undang-undang Omnibus Law ini. Bayangkan betapa menurut saya inilah kadang-kadang saya nggak tahu apakah rakyat Indonesia ini bodoh. Dibilang bodoh juga enggak, karena semua pegang handphone rata-rata, ya kan? Presidennya yang bodoh. Yang kedua, kalau dibilang teman-teman elemen gerakan tidak juga bersatu dengan satu mengusung satu isu yaitu undang-undang Omnibus Law, saya pikir ini enggak juga, karena mereka tak tahu bahwa undang-undang Omnibus Law itu merugikan. Terus apa yang mau dicari, panggung apa yang mau dicari, ya kan? Karena tidak mungkin. Sejarah revolusi pasti melahirkan pemimpinnya sendiri. Tidak akan mungkin pemimpin bisa menciptakan sebuah revolusi, tapi revolusi lah yang menciptakan pemimpin. Itu. Jadi nggak usah cari-cari panggung di urusan undang-undang Omnibus Law. Kita fokus bela rakyat. Ya kan? Hari ini, rezim hari ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang melukai keadilan negeri ini. Hari ini kita berontak, itu masalahnya. Ya kan? Bagaimana bisa kita menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau rakyat Indonesia sendiri dimiskinkan, dibodohkan, para aktivisnya dibeli, di framing, di proxy dengan berbagai macam kepentingan. Hari ini kita isu kemarin lawan Cina, tiba-tiba muncul Amerika, ya kan? Seakan-akan Amerika ingin membantu Indonesia untuk melawan Cina. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau Indonesia belah semangka? Sebagian Cina, sebagian Amerika, mau apa kita? Pertanyaan seriusnya di situ, brother. Ya kan? Kita dipermainkan. Indonesia ini seperti hidangan daging kambing muda di atas meja. Di hadapannya penyantap. Di sini satu Amerika, satu Cina. Ya kan? Permainan propaganda. Ya kan? Katanya Trump tidak setuju dengan kebijakan kebijakan Cina. Ternyata Joe Biden juga ujung-ujungnya merapat juga dengan Cina. Pasti berkoordinasi. Amerika betul, memang negara didaya, tapi Cina juga bukan negara bodoh. Dengan mengeluarkan segitu banyak uang untuk investasi, apakah dengan semudah itu ingin menarik cengkramannya dari Republik Indonesia? Tidak mungkin. Makanya dengan sengaja dimasukkan 120.000 tenaga kerja asing dari asal Cina untuk menguasai beberapa sektor-sektor kita, terutama pertambangan yang tidak bisa dilacak oleh publik karena berada di ujung berung. Ini potensi-potensi hari ini yang kita pikir sesederhana itu tidak. Nah, kemudian terjadi pertempuran kepentingan antara Amerika dengan Cina terkait masalah Laut Cina Selatan. Tiba-tiba kita di framing lagi dengan proksi-proksi yang ada hari ini yang terjadi. Kita bersyukur Habib Rizik sudah pulang ke Indonesia, disambut oleh jutaan orang, dan tidak semuanya bisa begitu. Tapi sayangnya dalam perjalanannya menurut saya agak keseleo, kepelintir, sehingga hari ini kita harus berhadapan dengan institusi. Yang kita hadapi hari ini kembali lagi institusi yang harusnya kita kawal, kalau perlu dibujuk menjadi kawan, akhirnya menjadi lawan hari ini, saudara-saudara. Ini dibutuhkan. Jadi kedepannya tentunya dengan kami harapkan dengan undang-undang undang-undang Omnibus Law ini kita satukan saja isu, tidak usah cari isu-isu yang lain. Mau revolusi mental, mau revolusi akhlak, udah tidak akan mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Yang bisa mempengaruhi situasi bangsa ini adalah bagaimana menyatukan gerakan membatalkan undang-undang Omnibus Law. Itu karena disitulah semua komponen, di situ kita semua elemen-elemen masyarakat, baik umat Islam, gerakan mahasiswa, gerakan buruh, gerakan aktivis, gerakan pecinta lingkungan, semuanya bisa bersatu membatalkan undang-undang Omnibus Law itu. Ini yang harus kita framing. Jangan sampai kita terdegradasi lagi isu-isu kita oleh proksi-proksi yang ada hari ini. Nah, kemarin kita sudah sepakat kepada beberapa elemen-elemen teman-teman pergerakan, baik dari mahasiswa, aktivis lingkungan, aktivis masyarakat adat, juga beberapa lembaga-lembaga gerakan lainnya yang hari ini pro kepada rakyat, siap bersatu
membatalkan undang-undang Omnibus Law. Nah, jadi tugas kita semuanya, teman-teman aktivis hari ini, satu aja gaungkan satu isu keluar, yaitu batalkan undang-undang Omnibus Law. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pikir itu yang pembicara kita ya, menyangkut diskusi kita hari ini sebenarnya ya. Tapi karena narasumbernya tidak ada, terpaksa diisi oleh kawan-kawan aktivis ya, dari Sri Bintang, ya, Yali Pitung, Sunarti dan Wahidin.